Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Syahabudin di mata kuliah Supply Chain Management. Nah, untuk video kita kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai establishing SCM goals atau membahas mengenai penetapan tujuan dari sebuah supply chain management. Kita langsung saja teman-teman ke slide pertama. Ketika kita ngomongin sebuah supply chain, itu artinya kita ngomongin sebuah integrasi. Oke, supply chain itu nggak bisa dilakukan tanpa adanya integrasi. Integrasi dalam pembuatan rencana, nanti produknya bakal seperti apa, pengadaannya seperti apa, kemudian pengirimannya seperti apa. Nah, di sini pengintegrasian rencana integrated plans help companies atau integrasi rencana dapat membantu perusahaan yang pertama buy materials ketika sudah kita lakukan perencanaan mengenai itu tadi ya, integrasi perencanaan yang sudah kita lakukan, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan gimana kita buy materials atau membeli barang-barang mentah yang kita butuhkan ya, untuk membeli stok yang kita butuhkan untuk proses produksi nanti. Kemudian integrasi perencanaan juga dapat membantu kita hire workers atau merekrut pekerja-pekerja yang kita butuhkan sesuai rencana tersebut. Kemudian juga dapat membantu kita yang ketiga develop product plan atau mengembangkan perencanaan dari produknya mau kita bikin seperti apa. Yang keempat adalah dapat membantu kita develop delivery hierarchies atau pengirimannya nanti akan seperti apa. Itu integrasi perencanaan. Ya, teman-teman, semua yang kita tulis di sini, buy material, hire workers, develop product plan, develop delivery hierarchy, itu akan terbantu ketika kita sudah melakukan integrasi perencanaan untuk supply chain management yang kita lakukan. Kemudian semua pihak internal yang terlibat dalam proses supply chain tersebut itu punya perannya masing-masing ya untuk mensukseskan gimana jalannya sebuah produksi ya, pengadaan, produksi, pengiriman ke tangan konsumen. Oke, jadi semua pihak punya peran masing-masing untuk supply chain management. Oke, untuk pengintegrasian perencanaan tadi ya teman-teman. Nah, di sini marketing dan information technology mereka adalah yang menyediakan data gimana caranya nanti agar perencanaannya bisa berjalan dengan baik. Marketing punya data penjualan, data tentang customer ya. Information technology mereka yang mengumpulkan informasi-informasinya. Jadi dari dua aspek ini, marketing dan information technology, dari dua divisi ini kita akan mendapatkan data yang dibutuhkan untuk pengintegrasian rencana. Kemudian engineering dan designer itu mereka yang paling tahu gimana sih caranya membuat produk yang baik, membuat produk yang diinginkan oleh pelanggan. Mereka yang tahu teknis-teknisnya. Kemudian accounting akan membantu kita untuk mencari celah, untuk mencari cara gimana agar kita dapat memotong cost atau memotong biaya. Biaya apa? Biaya yang kita perlukan untuk proses produksi. Kemudian finance, semua yang kita lakukan dalam proses supply chain ini membutuhkan uang, maka kita butuh finance, keuangan. Kemudian kita tarik kembali ya, yang kita bahas di video sebelumnya. Saya katakan bahwa ada 3 proses dalam supply chain management. Yang pertama procurement atau pengadaan, kemudian manufacturing and operation atau produksi dan operasional, kemudian logistik and transportation, logistik dan transportasinya. Nah, ketika kita melihat proses ini, ini melibatkan sangat banyak orang di dalamnya ya. Kita misal ke contoh kemarin ya. Ke contoh di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai proses supply chain management pada industri air minum kemasan ya teman-teman. Nah, di sini juga kita butuhkan integrasi dari semua pihak yang terlibat, semua rantai yang terlibat pada
supply chain management air mineral kemasan ini. Oke, kemarin kita bahas, di video sebelumnya kita bahas bahwa kita butuh label, kita butuh botol, kemudian kita melakukan produksi, kita butuh distributor untuk melakukan pengiriman dan sebagainya sampai nanti air mineral kemasannya di tangan customer. Lalu siapa saja sih yang secara jelas yang terlibat pada industri ini? Yang pertama tentu saja kita membutuhkan supplier ya. Supplier rantai pertamanya, supplier pengadaan apa? Pengadaan botol dan pengadaan labelnya. Kita butuh supplier. Kemudian yang kedua adalah manufacturer atau pabriknya yang melakukan proses produksi, proses penyulingan airnya, proses packagingnya, proses sampai nanti produk tersebut jadi. Yang ketiga adalah distributor yang mendistribusikan produknya sampai ke berbagai daerah agar dapat dijangkau oleh banyak kalangan. Yang keempat adalah wholesaler atau grosir ya teman-teman, atau supermarket di sini. Oke, untuk mendistribusikan atau untuk nanti orang-orang dapat membeli ke sana dalam jumlah besar. Kemudian yang kelima adalah retail atau ecerannya ya. Jadi ini yang paling mudah kita jangkau, yang ada lokasinya ada di dekat rumah kita. Nah, setelah retail baru sampai ke end user, kita sebagai customer mendapatkan air mineral kemasan tersebut. Oke, jadi di sini tadi ya teman-teman ada supplier, manufacturer, distributor, wholesaler, dan retail. Ada 5 rantai di sini yang harus saling terintegrasi, harus saling berkomunikasi dan saling membutuhkan satu sama lain agar proses supply chain management tersebut dapat berjalan dengan lancar dan barang yang air mineral tersebut dapat kita temui di dekat rumah kita, dapat kita temui kapanpun kita membutuhkannya. Oke, jadi dari kelima rantai di sini teman-teman, ada aliran fisik di sini. Aliran fisik maksudnya adalah aliran barangnya tersebut. Barangnya apa saja, botol, kemudian label, kemudian barang jadi. Itu alirannya dari supplier, manufacturer, distributor, wholesaler, dan retail. Sementara aliran untuk keuangannya berarti terbalik ya, dari bawah dulu aliran keuangannya, dari retail ke wholesaler, ke distributor, ke manufacturer membayar supplier. Gitu untuk aliran keuangannya. Untuk aliran informasinya, mereka semua bertukar informasi apa? Misal wholesaler menginformasikan tentang jam operasionalnya, tentang kira-kira inventory mereka dapat menampung berapa. Kemudian distributor ini mengirimkan juga informasi terkait pengirimannya akan seperti apa dan sebagainya. Nah, jadi kelima rantai di sini saling berkomunikasi ya untuk pengintegrasian tadi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai possible goals of a supply chain. Kemungkinan tujuan dari supply chain itu apa? Generate profit atau mendapatkan profit, pasti. Cut cost, bisa jadi cut cost atau memotong biaya dari produksinya, kemudian create great product atau membuat produk yang bagus. Tapi mari kita detailkan ke tujuan sebenarnya dari sebuah supply chain itu seperti apa sih? Oke, secara lengkap itu supply chain goals atau tujuan dari supply chain. Yang pertama, supply chain must be dual contributors to profit atau menjadi kontributor ganda untuk mendapatkan profit. Oke, kontributor ganda yang dimaksud seperti apa sih? Kita ngomongin ini dulu. Profit adalah atau profit sama dengan revenue dikurangi cost. Oke, profit adalah revenue. Revenue di sini adalah keuntungan atau biaya penjualannya. Ya, keuntungan dari penjualan produk tersebut. Harga produk tersebut berapa yang dibeli. Ya, dibeli pelanggan dengan harga berapa? Revenue, harga produknya. Kemudian dikurangi cost. Cost ini adalah biaya produksi dari produk tersebut. Jadi di sini tadi must be dual contributor atau kontributor ganda. Di sini yang saya maksud adalah dapat memberikan revenue yang tinggi dan biaya cost-nya itu rendah
atau biaya produksinya tersebut rendah, maka profitnya akan semakin tinggi. Nah, yang kedua adalah define what customer desires in terms of cost, quality, speed, and flexibility. Nah, jadi mendefinisikan apa yang diinginkan customer ya, dari segi biaya yang diinginkan customer itu seperti apa, kualitasnya seperti apa, speed atau kecepatan pengiriman seperti apa, dan fleksibilitas. Atau misal terjadi nanti barangnya nggak sesuai, kira-kira penukarannya seperti apa. Terus supply chain tujuannya juga untuk ya mendapatkan informasi ini untuk mengetahui apa sih yang diinginkan oleh customer. Nah, yang ketiga adalah create value and eliminate waste atau membuat value. Value di sini adalah apa yang customer dapatkan dibagi dengan biaya yang harus mereka keluarkan. Oke. Semakin tinggi kualitasnya dan semakin rendah harga barang tersebut, maka value-nya semakin tinggi. Dan kemudian eliminate waste untuk mengefisienkan biaya produksinya. Eliminate waste atau mengeliminasi hal-hal yang harusnya tidak kita harapkan, ya. Mengeliminasi sesuatu yang terbuang sia-sia, kayak adanya cacat produksi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, ketika kita mempunyai produk yang mempunyai value tinggi, maka orang akan suka. Kemudian ketika kita mengeliminasi waste atau efisiensi biaya produksi, maka produktivitas yang kita dapatkan akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari supply chain managers. Tujuan dari supply chain managers atau orang-orang yang bekerja dalam bidang supply chain. Kita ingin semuanya berjalan menjadi efektif, efisien, dan adaptable. Menjadi efektif kaitannya tentang pencapaian tujuannya, tentang produksinya. Ketika kita dapat mencapai atau membuat produk yang diinginkan pelanggan, maka kita efektif. Kemudian efisien berarti kita mengacu pada prosesnya. Proses yang seperti apa? Proses yang dapat menghemat proses produksinya, ya, dari segi sumber dayanya. Ketika kita bisa membuat produk yang bagus, yang efektif tadi ya, kemudian tapi untuk pembuatannya kita nggak terlalu banyak biayanya dari segi sumber daya keuangan maupun sumber daya manusianya, kemudian bahan-bahannya kita bisa membuat dengan biaya nggak terlalu tinggi, berarti kita efisien. Kemudian menjadi adaptable atau adaptif terhadap apa? Terhadap perubahan, terhadap kemajuan teknologi, dan terhadap lingkungan yang semakin berkembang. Nah, itu adalah materi untuk video kita pada video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.